untuk kembali memulihkan Partai Masyumi atau dicabut MPR tentang pelarangan Masyumi itu. Tapi ketika itu Bapak Habibie menolak, dan para tokoh nasional ketika itu berkumpul kembali di kantor Dewan Dakwah Pusat di Kramat, dan saya termasuk yang hadir ketika itu karena masih mahasiswa ketika itu tahun 1998 kampus ketika itu di Palembang. Berkumpul lagi para tokoh, hampir 50 tokoh ketika itu. Saya tidak kenal semuanya, tapi ada beberapa orang yang saya kenal. Tentu Bapak Profesor Dr. Mire sendiri, Profesor Yusril, Bapak Anwar Haryono ketika itu, Bapak Ahmad Sumarwono, Bapak Hamdan Zulfa, Bapak Rifial Ta'bah, Bapak MS Ka'ban, dan banyak tokoh nasional ketika itu ingin mendirikan satu partai saja, ya, mendaulat ketika itu Bapak Amin Rais untuk menjadi ketua partai. Ternyata sebelum didaulat sebenarnya sudah disusun, ya, sudah dibuat, dan ketika itu karena Masyumi tidak bisa dipulihkan namanya, berdirilah ketika itu Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang ini berdiri tanggal 17 Juli 1998. Ketika itu diminta kepada Bapak Amin Rais untuk menjadi ketuanya. Pak, Bapak sudah menjadi Bapak Reformasi dan Bapak sudah luar biasa terkenal ketika itu. Namun dengan bahasa yang mungkin berbahasa basi, Pak Amin Rais menjawab ketika itu, kesempitan baju saya. Ini Pak Datuk mungkin juga tahu sejarahnya. Kesempitan baju saya. Artinya beliau menolak. Udahlah, saya udah pilih semua orang sajalah. Saya tidak usah berpartai-partai gitu. Akhirnya para tokoh ini kecewa, termasuk Pak Anwar Haryono ketika itu ketua Dewan Dakwah. Menangis beliau, kenapa anak muda ini, kata beliau, ketika itu Pak Amin Rais masih tergolong muda, tidak mau menerima ini. Padahal ketika itu beliau sudah tokoh reformasi yang sangat digagumi baik mahasiswa maupun masyarakat ketika itu. Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekecewaan, Partai Bulan Bintang ini tetap berdiri karena tokoh-tokoh sudah sepakat ketika itu. Ya, 3 bulan lah ketika itu pertama kali menjadi ketuanya adalah Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra, sekjennya MS Ka'ban gitu. Ya, Pak Amin Rais beliau berdiri pergi dan meninggalkan forum tokoh-tokoh bangsa ketika itu. Tapi anehnya tanggal 23 Agustus 1998 Pak Amin Rais memproklamirkan Partai Gelora, Partai Terbuka yang bernama Partai Amanat Nasional. Terkejutlah semua tokoh ketika itu. Ya. Nah, barulah setelah Partai Amanat Nasional berdiri, karena Pak Amin sudah membuat partai, tokoh-tokoh tadi yang sudah bergabung di Partai Bulan Bintang tidak puas. Akhirnya mereka udah kita bikin lagi partai ya, selain Bulan Bintang, selain ini. Akhirnya berdirilah partai ketika itu, ada PKS, ada Partai Umat Islam dan sebagainya. Jadi Prof, jawaban mungkin dari pertanyaan Prof tadi, kenapa umat Islam tidak berpartai Islam satu saja? Saya agak kecewa dan mungkin menaruh kesalahan kepada Pak Amin Rais itu. Ya, kenapa beliau menolak ini? Artinya saya berkesimpulan hari ini sebab pecahnya umat Islam adalah penolakan Pak Amin Rais itu. Walaupun kita tidak menutup mata bahwa kader terbaik Muhammadiyah ketika itu sudah mendapatkan jabatan prestisius, dan ini tidak gampang didapatkannya, yaitu Ketua MPR RI. Dan beliau pula lah yang berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar yang kemarin itu pemilihannya adalah MPR dan DPR, mandat jabatan MPR dengan pilihan langsung. Jadi dua kekecewaan inilah mungkin kesalahan Muhammadiyah kenapa tarik diri ya dari politik praktis. Itu mungkin sedikit Prof, dan saya berani bertanggung jawab apa yang saya sampaikan ini. Masih banyak orang-orang yang hidup, para tokoh ketika itu yang masih bisa untuk dikonfirmasi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti respon bukan pertanyaan, nanti juga direspon oleh Pak Prof Yasir. Kemudian rekan Ustaz Gus.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gus Hamid. Langsung aja Pak Prof dan Pak Dokter, supaya tidak terlalu. Pertanyaan saya pertama, ada harapan dari Pak Profesor tadi supaya partai Islam itu satu. Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju Pak, tapi yang saya ingin tanyakan mungkin lebih kepada strategis gitu, atau pendapat lah kepada Pak Profesor, atau juga bisa ditambahkan oleh Pak Dokter, karena juga ada persoalan politik itu kan tidak bisa dilepaskan dari politik kultural juga. Bagaimana menyatukan partai-partai yang ada? Itu pertanyaan saya. Karena atau kalau seandainya tidak partainya yang disatukan, taruhlah dia melebur, tokoh-tokohnya bersatu. Karena kan dari tokoh-tokoh itu dan partai-partai itu sendiri, dia punya platform sendiri Pak. Dia punya visi dan misi sendiri yang otomatis itu berbeda. Kemudian juga dia juga punya arah perjuangan yang berbeda. Sebutlah contohnya dalam bahasa awam itu, ada yang setuju negeri ini negeri berdasarkan Islam. Makanya ada istilahnya itu, mari kita dirikan negara Islam. Ada yang mengatakan tidak perlu negara Islam dan tidak perlu embel-embel Islam. Ada juga mengatakan cukup Pancasila itu saja dan itu sudah mewakili kita semua. Tapi tidak mudah untuk menyatukan Islam. Jadi pertanyaan besar itu, bagaimana strategi Pak Prof yang bisa dibagikan nanti kepada para politisi-politisi ini supaya bisa memang membangun umat ini dalam satu kesatuan. Yang kedua, Pak Prof tadi mengatakan bahwa politik Islam tentu dia kekuatan moralitas itu satu hal yang paling utama. Tetapi saya ingin mengajak kepada satu realitas di negeri kita. Taruhlah umpamanya partai Islam ini ya mengagungkan akhlak gitu, moralitasnya. Jadi dia berpolitik secara moralitas. Tapi kalau dia saja yang berkompetisi, mungkin kita bisa berbicara secara normal. Tapi pada hari ini dengan multikulturalismenya juga begitu, dengan pandangan politik yang berbeda, kemudian politik sebagai alat, politik sebagai tujuan, kan tidak bisa kita pegang idealisme orang atau konsistensi itu seperti apa. Artinya itu politik Islam pada hari ini dikepung oleh politik yang kita tidak tahu konsistensinya seperti apa. Kalau Pak Prof bisa memberikan ukuran tadi, kalau politik Islam itu, coba pemimpin Islam itu coba kita lihat kepada sholatnya saja, dan imamnya ini mudah kita untuk mengidentifikasi. Tapi sekarang ini politik Islam itu dia diserang atau kalau diserang itu kayak perangnya kan, dikebiri atau sama-sama oleh politik yang lain yang kita tidak tahu sebenarnya apakah jadi alat, apakah jadi tujuan. Yang penting bahkan kalau agenda-agenda itu multikulturalisme yang lalu sudah mendapatkan perluasan tadi Pak Prof. Mungkin juga bisa dibagi sama Pak Dokter. Kemudian terus kepada Pak Dokter, pertanyaan saya, multikulturalisme itu sampai hari ini memang dia kan definisinya multi. Tapi yang dikhawatirkan itu Pak Dokter, kalau definisi itu dipegang oleh negara, bagaimana tanggung jawab para intelektual yang sudah mencetuskan itu? Bisa-bisa tidak terkontrol. Makanya nanti agama itu nanti akan direduksi sedemikian rupa sehingga dia agama khusus kepada agama kita, agama Islam itu yang tidak bisa kita definisikan sama dengan agama-agama yang lain itu nanti didefinisikan di bawah kebudayaan. Begitu Pak Prof. Jadi solusinya seperti apa? Kemudian apa tanggung jawab para intelektual muslim terutama? Demikian Pak Prof. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita lihat pada masa sekarang ini perpolitikan di Indonesia, umat Islam sudah kalah karena
terpilihnya Jokowi, semua pemimpin apa namanya, mulai dari kepolisian, tidak umat Islam yang memegang kepemimpinan. Karena kita tidak memegang ekonomi. Ada namanya ekonomi syariah, tetapi belum tentu syariah. Kita, ya apa yang dikatakan Pak Prof tadi, melihat pemimpin itu seperti apa kerjanya, tak ditiru. Atau baik atau buruk, tak tahu kita. Itulah kalau kita, ini adalah apa namanya itu, kalau diistilahkan suara Golkar, suara rakyat, itu identitas juga, politik identitas juga. Jadi untuk itu kita telah kalah dan telah termakan dengan isu jangan berpolitiklah, biar apa. Nah, biar tak boleh berpolitik dong. Sedangkan ini data nimbat itu adalah menggerakkan politik untuk bagaimana dia umat ini bisa ihdinas siratal mustaqim. Jadi kebanyakan pada hari ini sampai saat sekarang ini kita telah. Nah, itu saja yang Pak Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustaz, Islam telah kalah kami. Nanti akan dijawab kalah atau enggak. Baik, 3 itu pertanyaan. Setelah yang 3 ini mungkin kita buka lagi. Dijawab itu. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih. Nggak usah pakai mic lah ya, karena ada ruang untuk saya. Bagi saya menarik ya apa yang mau disampaikan. Kalau pertanyaan pertama itu adalah keinginan, sebuah keinginan yang tidak perlu lagi dijawab. Sebuah keinginan, memang sebuah kekecewaan yang terjadi. Kalau Jepang itu kalau ketemu bisa siap mobil satu. Kalau kita ketemu berkelahi, ya bedanya gitu. Sehingga muncullah ikhtilafu ummati rahmah. Nah, itu pula yang jadi ukuran gitu. Itu rahmah. Mana pula asalnya kalimat seperti itu dikemukakan? Juga ditemukan juga di mimbar, statement itu disampaikan gitu. Istilah ummati rahmah. Mengklaim itu hadis pula, marah Pak Edi Sabri nanti. Nah, jadi karena itu sepertinya sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri. Karena ketika kita misalnya keinginan kita memang ingin kita satu ideologi. Piagam Jakarta dulu sudah mengagendakan itu. Tapi kemudian itu di-cancel, dihapus, titip X. Walaupun keinginan itu ada terus sampai sekarang. Tapi karena sudah dihapus, susah kembali untuk memunculkannya. Sangat susah. Kalau sudah bercerai, rujuk susah. Makanya jangan bercerai. Nah karena itu, tapi kita tidak menyesalkan tokoh ya. Karena tokoh itu punya kaitan dengan karakteristik masing-masing. Nah, kalau sudah karakteristiknya yang dia tonjolkan, maka tidak boleh di atas namakan di atas nama rakyat, di atas nama umat. Kekesalan kita seperti itu gitu.
karakteristik orang perorangan yang ngomong, maka di atas namakan masyarakat, di atas namakan umat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Semuanya kecewa, kan? Semuanya kecewa. Nah, kalau memang biarlah seperti itu, saya tidak ikut itu, ya jangan ikut terus. Tapi kemudian bikin jalan baru pula gitu. Bikin jalan baru pula. Jalannya tidak siratal mustaqim. Tidak perlu sadaqallahul azim setelah itu. Ya kalau orang jamaah haji kan, aina siratal mustaqim. Dia tanya ke orang Arab. Orang Arab bilang sadaqallahul azim. Jalan lurus sampai ke Jarwal itu. Nah, jadi itu sebuah tragedi masa lalu. Ya. Nah, tragedi masa lalu yang sebenarnya berdampak panjang ya, sekarang. Berdampak panjang. Jadi nah, sekarang dapat berita ada jalan lagi yang dibikin baru lagi. Jadi umat menjadi bertambah bingung. Kalau itu menjadi alasan kenapa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, bisa jadi tepat. Tapi kenapa itu dilangkahi oleh orang perorangan yang ada di Muhammadiyah? Kalau mau komitmen karena Muhammadiyah itu adalah kumpulan orang-orang. Nah, perserikatan sudah bilang seperti itu, maka komitmenlah untuk mengikuti statement itu. Gitu. Kenapa orang perorangan kita tidak mengikuti itu? Nah, itu yang menjadi persoalan. Itu persoalan. Ya, kita tidak perlu meratapi, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi kita contoh aja lagi perang, ketemu dapat mobil satu, siap mobil satu. Kalau kita rahmat, kalau itu bersertifikat itu. Nah, lalu kemudian sebuah ide, cita-cita itu tidak selalu berhasil. Tetapi yang penting kita sudah berpendapat. Dalam Islam yang penting itu. Jadi orang yang berijtihad fa asaba falahu ajrani. Fa akhtaha falahu ajrun. Yang penting kita sudah berbuat, sudah berpikir. Coba kalau kita pertimbangkan pemikiran-pemikiran para tokoh masa lalu itu kapan coba dibaca orang? Sekarang kan? Sekarang. Pemikiran Abduh sekarang dibaca orang. Pemikiran Aristoteles, Plato ketika itu tidak dipakai. Ketika itu kan otoriter, dinasti segala macam. Tapi sekarang dirujuk orang. Plato segala macam. Pemikiran Al-Ghazali, pemikiran Ibnu Rus, Al-Farabi. Sekarang dibaca orang. Nah, mari kita berpikir hari ini dan kita lahirkan pemikiran itu dalam bentuk statement-statement. Sekian tahun yang akan datang, orang akan membaca pemikiran itu. Jadi jangan kita berharap sekarang kita ngomong lalu besok dipakai orang. Itu tidak mujtahid namanya itu. Ya. Itu politisi namanya. Tetapi apa yang mungkin kita ucapkan, mari kita ucapkan dan kita tulis. Kita tulis ucapan itu. Nah, sekian tahun yang lalu saya ngomong ketika khatib di Al-Azhar di Etawa. Ketika itu Pak Khatib Palawan Kayu hadir. Belakangan ketemu oleh saya, beliau
dia ucapkan kembali apa yang saya ucapkan ketika itu di situ. Saya malah sudah lupa. Nah, karena profesor itu satu yang tidak lupa dia, bahwa dia profesor. Yang selebihnya dia sudah lupa. Bapak masih ingat ya gitu. Nah, karenanya bisa jadi kita sudah tidak ingat lagi apa yang kita ucapkan karena demikian ada beberapa poin yang kita berikan. Tetapi yang kita ucapkan itu tentu harus yang bisa disimak oleh orang dan bernas dan menjadi pemikiran ke depan. Nah, idealnya memang kita memiliki satu partai. Kalau tidak, itu lain soal. Idealnya Piagam Jakarta diberlakukan. Ketika dihapus, itu lain soal. Jangan dihapusnya yang menjadi pemikiran. Yang jadi pemikiran adalah sudah ada oleh founding father itu merumuskan Piagam Jakarta itu. Itu yang penting gitu. Ada yang harus kita ucapkan, ada yang harus kita perbuat. Nah, jadi karena itu para ustadz dan ulama dan mubalik sekalian, kalau Abduh bilang dalam 100 tahun akan lahir seorang tokoh atau mujtahid baru. Nah, jangan kita bilang kita kalah. Nah, kemarinnya kita menang dengan Vietnam 1-0 kan? Nah, ya dapat bonus kan? Dapat bonus. Tapi kalau kita sudah bilang kita kalah, berarti kita tidak punya minat untuk menang, gitu. Kita tidak punya minat untuk menang. Salahuddin Al-Ayyubi saja 3 kali berperang, ya kan? Pertama menang, yang kedua kalah kan? Berleha-leha dengan kemenangan. Yang ketiga baru menang, kemudian yang ketiga kali. Yang penting jangan berhenti berbuat, jangan berhenti berbicara, jangan berhenti berpendapat. Yang penting seperti itu. Tapi yang jelas jangan dijadikan mimbar untuk memecahkan masalah. Itu yang penting gitu. Sehingga berkeringat jamaah pulang. Itu yang harus dihindari. Tapi jadikanlah mimbar itu yang menyejukkan, yang ada yang dibawa pulang oleh jamaah. Nah, karenanya Bapak dan saudara sekalian, para ustadz, para ulama, setelah ini, taruhlah misalnya menarik yang disampaikan oleh Ustadz, ada Dr. Faisal. Suka saya penjelasannya tadi itu gitu. Warna-warni juga seperti warna pelangi kan ya, banyak slide-nya. Multiwarna. Jadi tapi pelangi bukan pelangi. Menarik, multikultural. Tapi di Indonesia memang kita harus memahami pluralistik, tapi tidak pluralisme. Nah, itu yang penting itu. Pluralistik itu sebuah keniscayaan seperti penduduk Madinah. Tapi pluralisme itu sudah menjadi ideologi. Ideologi. Nah, karenanya kalau saya lihat kembali apa yang kita rasakan hari ini, sebenarnya semua kita merasakan itu, tapi sering tidak terucapkan. Tetapi jangan berhenti tidak berucap. Yang penting begitu. Nah, orang tua kita saja yang sudah tua ya, kalau dia bercerita jangan dibantah. Itu akan menjadi obat bagi dia. Jangan sempat dibantah apa yang dia ucapkan.
Karena kita kan jadi orang tua pula. Jangan dibantah gitu. Yang penting dia sudah mengucapkan sesuatu kepada kita gitu. Kalau salah itu jadi obat untuk dia. Nah, karenanya menurut saya mari kita secara radik ya, secara mendalami sesuatu sedalam-dalamnya. Radik itu bukan kopi, tetapi pemikiran yang dalam. Jadi radik itu berpikir yang sedalam-dalamnya, mengaruk sabi gawang. Itu yang radik. Setelah sedalam-dalamnya kita mendalami sesuatu, baru kita berpendapat. Apakah akan kita bantah orang atau kita terima? Nah, ketika kita belum mendalami sesuatu, kita sudah membantah orang. Sehingga semuanya menjadi setengah-setengah. Hazairin saja, dia ahli hukum adat, dia dalami hukum adat sedalam-dalamnya, kemudian dia menjadi ahli hukum Islam setelah itu. Dia bantah hukum adat itu. Karena hukum adat itu diciptakan untuk meredam hukum Islam di Indonesia. Kesimpulannya seperti itu. Nah, karenanya orang-orang yang membantah sesegera mungkin sesuatu berarti dia belum mendalami apa yang dia bantah itu. Nah, jadi karena itu saya menyimak pendapat Lilian Nur, Pak Surdi Parlan itu dosen saya juga. Dia selalu di rumah itu celana pendek saja. Celana pendeknya bukan celana pendek Nabi, celana pendek kolor gitu. Kita ke rumahnya pakai kolor saja gitu. Dia orang Madura. Antropolog mah harus begitu ciri-cirinya. Harus pakai celana pendek. Nah, Pak Deliar Nur, saya menarik. 3 semester saya kuliah dengan beliau. Kami belum akan bertanya sebelum beliau selesai menjelaskan. Begitu runutnya apa yang dia ucapkan itu. Cobalah baca buku-buku beliau semua. Belum selesai kita baca semua, belum enak rasanya. Baca sampai selesai baru kita bisa mengerti. Dia berpidato juga begitu, kuliah juga begitu. Runut sekali dan sistematis gitu, tidak berserak-serak. Nah, karena itu kita berceramah juga seperti itu juga bagusnya kan. Runut tidak sistematis dalam topik yang sama, satu runut, sehingga ada yang dibawa oleh jamaah pulang. Nah, lalu kemudian soal apa tadi ya? Apa tadi yang belum saya jelaskan? Rasanya sudah berlebih dari pertanyaan yang saya jelaskan. Sudah berlebih ini ya. Sudah ada adendumnya yang penjelasan yang saya berikan ini. Tadi ada suara rakyat, suara Golkar. Itu bid'ah itu ya. Jadi apakah yang tidak memilih itu bukan suara Tuhan? Itu kullu dhalalatin finnar. Saya tidak tepat itu kalimat begitu. Jadi kalau begitu politik yang kita ikuti, ya tidak usah. Karena jauh dari kekuatan moral. Pak Nasir nih yang bilang Pak Faisal, politik moral itu yang dikembangkan oleh Pak Nasir. Maka saya menjadi ketua Dewan Dakwah Provinsi sekarang. Ketua Dewan Dakwah Provinsi. Tidak ada orang lagi yang mau, maka saya bersedia. Tapi ketika bicara Pak Nasir, kita sering menangis. Tidak ada tidaknya gitu. Sering menangis, tidak ada tidaknya apa yang perjuangan beliau sebagai orang politik moral itu. Ada sedikit saya ceritakan ya sebentar lagi. Ketika para mubalik, da'i-da'i dari terpencil itu datang ke Furqan ya, Al-Furqan,
menunggu beliau. Beliau ceramah pagi subuh, dapat amplop. Kan di KM heboh masalah amplop nih. Lalu kemudian duha dia amplop, udah ceramah lagi dikasih amplop lagi. Di kantongnya 4 nih. Ada kantong saku juga, celana juga. Nah, zuhur juga beliau diminta ceramah amplop lagi sampai sore. Habis seasar baru, habis maghrib baru berkumpul dengan para dai terpencil itu di Furqan. Nah, lalu langsung dia keluarkan, ini untukmu, ini untukmu, ini untukmu. Tidak ada untuk dia lagi gitu. Ini untukmu, untukmu. Tidak tahu dia berapa jumlah. Begitu model beliau, Pak Nasir itu. Nah, ketika beliau pergi dari Daud Beruh ya di Aceh ya, memberantas, disuruh oleh presiden memberantas Daud Beruh di Aceh. Apa dia yang bilang ke Daud Beruh itu? Anda Muslim, saya Muslim. Kalau kita nanti berperang, tidak ada yang syahid. Tidak ada yang syahid. Akhirnya terenyuh Daud Beruh itu dengan kalimat beliau itu. Dengan kalimat beliau. Nah, saat saya sering ke Mentawai ya, sering sekali ke Mentawai. Kasihan kita ketika sudah di stop dari Rabitah Alam Al-Islami itu untuk bantuan para dai. Dan itu pergi ke naik haji, itu hotel bintang 5 itu di sana tidurnya, naik hajinya. Padahal di Mentawai rumahnya Dangang saja. Nah, ketika saya masih ingat lagi Pak Hadi Nur. Pak Hadi itu orang keluarga juga dengan Anda Safwan Karim.